Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Setiap warga negara pasti memiliki kartu identitas penduduk atau yang disebut dengan KTP, di mana fungsi KTP ini adalah untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah memang benar-benar warga negara di negara tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, ada yang bernama KTP, yaitu Kartu Tanda Penduduk, di mana biasanya KTP ini akan diberikan kepada mereka yang sudah cukup umur untuk mendaftarkan KTP. Lantas, apa sebenarnya fungsi KTP dan bagaimana perubahan dari KTP kemudian menjadi eKTP? Mari kita putar dulu intronya. KTP elektronik atau elektronik KTP, disingkat juga dengan eKTP, adalah satu benda kecil yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dan eKTP sudah menemani isi dompet kita selama kurang lebih 12 tahun terakhir, sejak pertama kali dimunculkan tentunya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tujuan utama dari eKTP ini atau elektronik KTP. Sebenarnya apa itu elektronik KTP dan tujuan utamanya untuk apa? Seperti diketahui bahwasanya setiap warga negara pasti memiliki identitas resmi yang diakui oleh negara yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah tanda pengenal atau dalam negara Indonesia kita menyebut dengan KTP, Kartu Tanda Penduduk atau ID card atau semacamnya, yang bertujuan adalah untuk memberitahu kepada masyarakat atau orang yang menemuinya bahwa ia adalah benar-benar warga negara yang diakui secara sah, baik secara undang-undang ataupun secara konstitusi. Perubahan eKTP kepada eKTP ini sebenarnya sudah bukan hal yang baru, terutama di negara-negara maju, di mana di sana eKTP sudah ada sejak lama, tetapi di Indonesia masih baru-baru ini saja. Kita kembali lagi kepada definisi elektronik KTP. Apa sebenarnya elektronik? Elektronik itu adalah seperangkat alat yang mengandung atau bisa dioperasikan secara digital, di mana dalam perekaman eKTP biasanya kita diminta untuk membuat atau memasukkan sebuah kode biometrik yang berupa sidik jari atau fingerprint, dan juga biasanya akan dimintai tanda tangan elektronik. Ini bertujuan untuk memvalidasi atau untuk mencocokkan data pribadi kita, dan itu adalah benar-benar data kita yang sudah terekam kepada pemerintahan. Dalam hal ini adalah Dispenduk Capil. Tentunya dalam sebuah eKTP terdapat chip atau microchip yang berfungsi atau merekam seluruh data-data yang bersifat pribadi atau personal dari orang yang bersangkutan yang memiliki eKTP tersebut. Namun persoalannya sampai tahun 2022 ini masih banyak masyarakat yang ada di luar sana yang enggan untuk melakukan perekaman eKTP atau minimal membuat eKTP dengan alasan-alasan tertentu. Birokrasi yang rumit lah, kemudian pengurusannya sangat lama lah, dan lain sebagainya. Tentunya jika kita berkaca kepada negara maju, maka seharusnya eKTP yang ada di Indonesia tidak hanya untuk mengurus birokrasi-birokrasi yang berhubungan dengan administrasi. Seperti contoh, jika kita ingin vaksin, maka kita harus menyetorkan eKTP. Namun belakangan ini masih banyak menyalahgunakan tentang eKTP itu. Karena pada dasarnya KTP elektronik ada chip di sana yang bisa diakses
melalui perangkat elektronik juga. Dalam hal ini mungkin bisa card reader dan lain sejenisnya. Yang lucu di masyarakat adalah ektp masih saja difotokopi untuk melengkapi administrasi, permisalan, vaksin, melamar pekerjaan, membuat SIM, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ektp dilarang untuk difotokopi sudah sejak tahun 2013. Jadi pada tahun 2013 ektp dilarang untuk difotokopi. Tetapi hingga saat ini ektp masih saja difotokopi oleh masyarakat, dan ini masih terus terjadi sampai tahun 2022. Tentunya ini ada yang lucu, kemana instansi terkait dalam menanggulangi hal ini? Padahal fungsi dari ektp itu sebenarnya kalau di negara maju tidak hanya untuk merekam data personal yang bersangkutan, tetapi juga untuk merekam berbagai informasi yang terkait dengan personalitinya. Permisalan, penghasilannya berapa, kemudian riwayat yang lain-lain apa, misalkan hobinya, kemudian penyakitnya, atau bisa jadi pendapatan-pendapatan yang lain yang bisa direkam dalam sebuah elektronik KTP. Itu adalah fungsi utama dari ektp, bukan sampai sekarang malah difotokopi untuk membuat atau melengkapi berkas-berkas administrasi yang pada dasarnya itu tidak dibutuhkan. Apa bedanya KTP dengan ektp jika ektp saja masih tetap difotokopi? Lucu bukan? Apa bedanya dong dengan KTP? KTP biasa dalam hal ini. Apa bedanya kita menganggarkan ektp jika ujung-ujungnya masih saja difotokopi? Seharusnya tidak demikian. Memang ada beberapa instansi-instansi yang saat ini masih belum bekerja sama dengan Dispenduk Capil. Nah, seharusnya dalam hal ini pemerintah harus bergerak cepat agar masyarakat tetap patuh dan juga mengetahui fungsi dari ektp itu. Tidak hanya untuk memuat data personal, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Permisalan mengambil uang di bank, kemudian menarik tagihan, angsuran, membayar angsuran, dan lain seterusnya. Tidak hanya sebatas identitas diri saja, tetapi lebih dari itu, namanya juga sudah elektronik. Nah, ini adalah fungsi tujuan utama dari pembuatan ektp. Yang lucu lagi adalah misal Anda ingin vaksin, tetapi dalam kasus ini Anda tidak punya ektp. Maka dalam kasus ini Anda harus memilih. Dalam arti, kalau Anda ingin vaksin, Anda harus punya ektp terlebih dahulu. Tetapi kalau Anda ingin membuat ektp, maka Anda harus menyetorkan bukti vaksin terlebih dahulu. Manakah yang akan lebih didahulukan jika keadaannya atau kasusnya seperti ini? Anda punya ektp, Anda belum punya ektp, tapi Anda harus vaksin. Itu bagaimana? Sedangkan kalau kita vaksin, kita harus menyetorkan dulu ektp kita. Sedangkan kita nggak punya ektp, lalu kita harus mengurus ke Dispenduk Capil. Dan syarat utamanya untuk membuat ektp adalah menyetorkan vaksin. Lantas bagaimana ini? Nah, polemik-polemik yang seperti inilah yang seharusnya tidak harus terjadi di Indonesia. Karena pada dasarnya ektp bukan hanya untuk mengurusi yang itu-itu saja, tetapi juga bisa mengurusi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan dunia elektronik. Karena dalam ektp sudah ada biometriknya, sudah ada chipnya yang siap untuk didistribusikan dan dibaca oleh komputer. Sedangkan KTP itu sendiri adalah kartu tanda penduduk, di mana penduduk-penduduk Indonesia seharusnya sudah memiliki ektp bagi yang sudah siap umur, bagi yang sudah memiliki umur yang bisa mendaftarkan dirinya kepada ektp. Nah, polemik-polemik fotokopi KTP sampai saat ini masih berlanjut saja. Entah ini akan sampai kapan. Tetapi yang jelas
memfotokopi ektp itu ternyata sudah dilarang sejak 2013, tetapi hingga saat ini masyarakat kita masih saja membuat atau menyaratkan fotokopi KTP dalam sebuah administrasi. Nah, ini merupakan PR bagi kita semua. Dalam hal ini adalah Dispenduk Capil agar terus melakukan sosialisasi, kemudian percepatan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan personal diri atau istilahnya mengefisiensi diri, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ektp agar segera bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar memudahkan mobilitas masyarakat ke depan. Sehingga masyarakat tahu sebenarnya ektp itu fungsinya bukan hanya untuk identitas diri, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Lucu ya? Lucu. Sampai saat ini masih difotokopi. Ya, zaman dulu kan masih fotokopi kalau KTP biasa. Tetapi setelah elektronik seharusnya tidak fotokopi lagi karena sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun, lebih dari satu dekade, lebih dari 10 tahun, dan kita masih menggunakan fotokopi untuk melakukan sebuah administrasi. Apalagi yang difotokopi adalah elektronik KTP. Sedangkan di negara-negara maju, di negara tetangga kita misalkan di Malaysia, di Singapura, di Brunei, fungsi KTP bukan hanya untuk itu, tetapi juga bisa digunakan untuk membayar pajak, untuk menagih angsuran, membayar angsuran, kemudian macam-macam yang berhubungan dengan mobilitas kepribadian. Jadi mari kita rubah mindset kita. Sebenarnya fungsi ektp itu bukan hanya untuk identitas diri, tapi lebih dari itu. Jadi mulai sekarang jangan fotokopi ektp. Jangan fotokopi ektp. Ya, kita harus segera mengetahui ini, dan untuk Dispenduk Capil mudah-mudahan bisa melakukan percepatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya fungsi ektp jauh dari itu. Fungsi ektp bukan hanya untuk identitas, tapi bisa untuk hal-hal yang lain. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa membuat wawasan kita bertambah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang. Silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa jika sahabat punya saran atau kritik bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.